Keterampilan komputer dan praktek. PB1. Pengenalan dasar komputer dan teknologi informasi. PB1. 1. Pengenalan komputer. Komponen utama komputer, hardware dan software. Komputer terdiri dari dua bagian utama yaitu hardware, perangkat keras, dan software, perangkat lunak. Bayangkan komputer seperti tubuh manusia. Hardware adalah bagian fisik seperti tulang, otot, dan organ. Software adalah otak yang memberikan perintah kepada tubuh bagaimana harus bekerja. Fungsi dan cara kerja perangkat keras. 1. CPU, Central Processing Unit, ini adalah otak komputer. CPU memproses semua informasi dan perintah yang diberikan. Sama seperti otak kita yang memikirkan dan memerintahkan tubuh kita untuk bergerak, CPU melakukan hal yang sama untuk komputer. 2. RAM, Random Access Memory. RAM adalah tempat sementara untuk menyimpan data yang sedang digunakan. Bayangkan RAM seperti meja kerja. Saat Anda bekerja, Anda menaruh buku dan alat tulis di atas meja, tetapi ketika selesai, Anda menyimpannya di rak. RAM menyimpan data sementara saat komputer aktif, dan data tersebut akan hilang saat komputer dimatikan. 3. Hard disk. Hard disk adalah tempat penyimpanan permanen. Semua dokumen, gambar, dan program yang Anda simpan berada di sini. Ini seperti lemari arsip di kantor desa, yang menyimpan semua berkas penting. 4. Monitor. Monitor adalah layar yang menampilkan apa yang sedang dikerjakan oleh komputer. Ini seperti layar televisi yang menampilkan gambar dan teks, sehingga Anda bisa melihat hasil pekerjaan Anda di komputer. 5. Keyboard. Keyboard adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Sama seperti mesin ketik, Anda mengetikkan huruf dan angka untuk membuat dokumen atau mencari informasi. 6. Mouse. Mouse adalah alat untuk menggerakkan pointer di layar monitor. Dengan menggerakkan mouse, Anda dapat memilih dan membuka program, sama seperti tangan Anda yang menunjuk dan memilih benda. Sistem operasi, pengertian dan jenis-jenisnya. Sistem operasi adalah program utama yang menjalankan komputer dan mengelola semua perangkat keras dan perangkat lunak. Tanpa sistem operasi, komputer tidak bisa digunakan. Ada beberapa jenis sistem operasi yang umum digunakan. 1. Windows, sistem operasi yang paling banyak digunakan. Banyak kantor dan rumah menggunakan Windows karena mudah dipakai. 2. macOS, sistem operasi yang dibuat oleh Apple untuk komputer Mac. Biasanya digunakan oleh desainer grafis dan profesional kreatif. 3. Linux, sistem operasi yang sering digunakan oleh para ahli komputer dan server. Ini lebih fleksibel dan gratis, tetapi memerlukan pengetahuan teknis yang lebih tinggi. Contoh penerapan di desa. Mengelola data penduduk. Hardware, kantor desa memiliki komputer dengan CPU, RAM, hard disk, monitor, keyboard, dan mouse. Software, komputer menggunakan sistem operasi Windows. Aplikasi, menggunakan aplikasi pengolah kata, misalnya Microsoft Word, dan spreadsheet, misalnya Microsoft Excel, untuk mencatat dan mengelola data penduduk. Ketika ada warga baru yang pindah ke desa, aparat desa dapat 1. Menggunakan keyboard untuk mengetik informasi penduduk baru ke dalam dokumen di monitor. 2. Menyimpan dokumen tersebut di hard disk untuk akses dan pembaruan di masa depan. 3. Menggunakan mouse untuk mengklik dan membuka program yang diperlukan. Pengelolaan surat menyurat. Hardware, komputer yang terhubung dengan printer. Software, sistem operasi Windows dengan aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word. Untuk membuat surat resmi. 1. Aparat desa membuka Microsoft Word menggunakan mouse. 2. Mengetikkan isi surat dengan keyboard.
3. Menyimpan surat di hard disk dan mencetaknya menggunakan printer. Administrasi dan laporan keuangan desa. Hardware, komputer dengan semua komponen dasar. Software, sistem operasi Windows dengan aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Excel. Aparat desa dapat 1. Membuka Microsoft Excel dengan mouse. 2. Menggunakan keyboard untuk memasukkan data anggaran dan pengeluaran desa. 3. Menyimpan laporan keuangan di hard disk dan membackup data penting ke perangkat penyimpanan lain atau cloud untuk keamanan. Pembuatan dan pengelolaan jadwal kegiatan. Hardware, komputer dengan akses internet. Software, sistem operasi Windows dengan aplikasi kalender online seperti Google Calendar. Aparat desa bisa 1. Mengakses Google Calendar melalui browser di monitor. 2. Menggunakan keyboard dan mouse untuk memasukkan jadwal kegiatan desa. 3. Berbagi akses kalender dengan anggota tim lainnya untuk kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik. Dengan pemahaman dasar ini, aparat desa dapat memanfaatkan teknologi komputer untuk meningkatkan efisiensi kerja dan pelayanan kepada masyarakat. SPB 1, 2. Dasar-dasar teknologi informasi. Definisi teknologi informasi. Teknologi informasi, TI, adalah semua teknologi yang digunakan untuk mengelola dan memproses informasi. Ini termasuk komputer, perangkat lunak, jaringan, dan internet. Teknologi ini membantu kita mengirim, menyimpan, mengambil, dan memproses data dengan lebih cepat dan efisien. Bayangkan TI sebagai alat yang kita gunakan untuk berkomunikasi dan mengelola informasi. Sama seperti kita menggunakan telepon untuk berbicara dengan orang lain atau buku catatan untuk mencatat informasi penting, TI membantu kita melakukan hal yang sama tetapi dengan cara yang lebih canggih dan cepat. Peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari dan pemerintahan desa. 1. Kehidupan sehari-hari. Komunikasi, TI memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan mudah melalui email, pesan teks, dan media sosial. Contohnya, warga desa dapat mengirim pesan WhatsApp kepada anggota keluarga yang jauh atau memposting pengumuman di grup Facebook desa. Akses informasi, dengan internet, kita bisa mencari informasi apapun yang kita butuhkan. Misalnya, petani bisa mencari cara terbaik untuk mengelola tanaman atau cuaca terkini untuk perencanaan panen. Transaksi keuangan, TI memungkinkan kita melakukan transaksi keuangan seperti transfer uang atau pembayaran tagihan secara online. Warga desa tidak perlu lagi pergi ke bank atau kantor pos untuk membayar listrik atau air. 2. Pemerintahan desa. Administrasi, TI membantu dalam pengelolaan data penduduk, pembuatan surat, dan penyimpanan dokumen. Misalnya, aparat desa bisa menggunakan komputer untuk mencatat data penduduk baru atau membuat laporan kegiatan desa. Layanan publik, pemerintah desa dapat menggunakan TI untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada warga. Misalnya, melalui situs web desa, warga bisa mengajukan permohonan surat secara online tanpa harus datang ke kantor desa. Transparansi dan akuntabilitas. Dengan TI, pemerintah desa bisa lebih transparan dalam pengelolaan anggaran dan proyek. Misalnya, laporan keuangan desa bisa dipublikasikan di situs web desa agar warga bisa melihat penggunaan dana desa. Etika penggunaan teknologi informasi. Etika TI adalah aturan atau pedoman tentang bagaimana kita harus menggunakan teknologi informasi dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Ini penting agar penggunaan TI tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Berikut beberapa prinsip etika TI yang penting. 1. Menghormati privasi orang lain.
Jangan membuka atau membagikan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Contoh, aparat desa tidak boleh membuka data pribadi warga yang disimpan di komputer desa tanpa izin. 2. Menghindari penyebaran informasi palsu atau hoaks. Verifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya. Contoh, sebelum menyebarkan berita tentang program bantuan pemerintah, pastikan informasi tersebut benar dan dari sumber yang terpercaya. 3. Menggunakan teknologi dengan bijak. Jangan menggunakan TI untuk kegiatan ilegal atau tidak etis, seperti hacking atau mencuri data. Contoh, jangan mengakses komputer atau akun email orang lain tanpa izin. 4. Melindungi data dan informasi. Gunakan kata sandi yang kuat dan tidak membagikannya dengan orang lain. Contoh, aparat desa harus menggunakan kata sandi yang kuat untuk komputer kantor desa dan tidak membagikannya dengan orang yang tidak berwenang. 5. Menghormati hak cipta. Jangan menyalin atau menggunakan karya orang lain tanpa izin. Contoh, jangan mengunduh dan menggunakan software bajakan untuk komputer desa. Contoh penerapan di desa. Komunikasi dan koordinasi. Contoh. Aparat desa menggunakan WhatsApp Group untuk berkomunikasi dengan warga tentang rapat desa atau kegiatan gotong royong. Ini mempercepat penyebaran informasi dibandingkan dengan metode konvensional seperti selebaran. Administrasi penduduk. Contoh, data penduduk desa disimpan dalam database komputer. Ketika ada penduduk baru, aparat desa dapat dengan mudah menambahkan data baru tersebut ke dalam sistem, dan jika diperlukan, data dapat dengan cepat dicari dan dicetak. Pelayanan publik. Contoh, desa memiliki situs web di mana warga bisa mengunduh formulir permohonan surat keterangan atau melihat jadwal pelayanan posyandu. Ini memudahkan warga yang tidak bisa datang langsung ke kantor desa. Keamanan data. Contoh, aparat desa selalu mencadangkan backup data penting ke hard disk eksternal atau layanan cloud untuk menghindari kehilangan data jika komputer rusak. Dengan memahami dan menerapkan dasar-dasar teknologi informasi, aparat desa bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. SPB 1.3. Pengantar Internet. Sejarah dan perkembangan Internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa poin penting tentang sejarah dan perkembangannya. 1. Awal mula. Internet bermula pada tahun 1960-an sebagai proyek penelitian yang didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Mereka ingin membuat jaringan komputer yang bisa tetap berfungsi meskipun sebagian dari jaringan tersebut rusak. Ini dikenal sebagai ARPANET. 2. Perkembangan lanjutan. Pada tahun 1980-an, ARPANET mulai berkembang dan dihubungkan dengan jaringan lain, sehingga membentuk dasar dari internet modern. Pada tahun 1990-an, World Wide Web (WWW) diciptakan oleh Tim Berners-Lee. Ini memungkinkan orang untuk mengakses dan berbagi informasi lebih mudah melalui situs web. 3. Internet masa kini. Sekarang, internet digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Dengan internet, kita bisa mengakses informasi, berkomunikasi, berbelanja, belajar, dan banyak lagi. Cara kerja internet. Bayangkan internet sebagai jaringan jalan raya yang sangat besar, menghubungkan berbagai kota, komputer, di seluruh dunia. Berikut cara kerjanya. 1. Jaringan komputer. Internet terdiri dari jutaan jaringan komputer yang terhubung. Jaringan ini bisa berupa jaringan rumah, kantor, atau institusi lain.
2. Pengiriman data. Ketika Anda mengirim pesan atau mengakses situs web, data dikirim dalam bentuk paket-paket kecil melalui jaringan. Data ini berjalan melalui berbagai rute, seperti mobil di jalan raya, dan akhirnya tiba di tujuan. 3. Server dan klien. Server adalah komputer khusus yang menyimpan data atau situs web. Ketika Anda ingin mengakses situs web, komputer Anda, klien, mengirim permintaan ke server, dan server mengirimkan data situs web kembali ke komputer Anda. 4. Alamat IP. Setiap komputer di internet memiliki alamat unik yang disebut alamat IP, Internet Protocol. Ini seperti alamat rumah yang memungkinkan data tahu kemana harus pergi. Pentingnya internet dalam komunikasi dan administrasi. 1. Komunikasi. Email. Internet memungkinkan kita mengirim dan menerima pesan secara cepat melalui email. Aparat desa bisa mengirim surat elektronik ke instansi pemerintah atau warga desa. Media sosial. Dengan platform seperti Facebook atau WhatsApp, aparat desa bisa berkomunikasi dan berbagi informasi dengan warga dengan cepat. Contoh. Aparat desa menggunakan grup WhatsApp untuk mengirim pengumuman rapat desa atau informasi penting lainnya kepada semua warga sekaligus. Melalui Facebook, desa bisa mempublikasikan kegiatan desa, berita, dan pengumuman untuk menjangkau lebih banyak warga. 2. Administrasi. Pengelolaan data. Internet memudahkan pengelolaan dan penyimpanan data. Data penduduk, surat menyurat, dan laporan keuangan bisa disimpan di layanan cloud seperti Google Drive atau Dropbox. Akses informasi. Aparat desa bisa mencari dan mengunduh informasi atau peraturan terbaru dari pemerintah pusat secara online. Contoh. Data penduduk disimpan di Google Drive, sehingga bisa diakses kapan saja dan dari mana saja oleh aparat desa yang berwenang. Aparat desa bisa mengunduh formulir dan panduan dari situs web resmi pemerintah untuk digunakan dalam administrasi desa. 3. Layanan publik. E-government. Dengan internet, layanan pemerintahan bisa diberikan secara online. Misalnya, warga bisa mengajukan permohonan surat keterangan atau cek status permohonan secara online. Transparansi. Pemerintah desa bisa mempublikasikan laporan keuangan dan kegiatan desa di situs web, sehingga warga bisa mengakses informasi ini dengan mudah. Contoh. Warga desa mengajukan permohonan surat keterangan melalui situs web desa, menghemat waktu dan biaya perjalanan. Laporan keuangan desa dipublikasikan di situs web desa, sehingga semua warga bisa melihat bagaimana dana desa digunakan. Dengan pemahaman tentang sejarah, cara kerja, dan pentingnya internet, aparat desa bisa lebih efektif menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan komunikasi dan administrasi, serta memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. PB2. Penggunaan sistem operasi dan manajemen file. PB2. 1. Penggunaan sistem operasi. Navigasi dasar sistem operasi, Windows atau Linux. Sistem operasi adalah program utama yang memungkinkan Anda menggunakan komputer. Kita akan menggunakan contoh Windows karena ini yang paling umum digunakan. Desktop. Saat Anda menyalakan komputer, Anda akan melihat layar utama yang disebut desktop. Di desktop, ada ikon-ikon yang mewakili program atau file. Taskbar, bar di bagian bawah layar disebut taskbar. Di sini, Anda dapat melihat program yang sedang berjalan, waktu, dan tombol Start. Start menu, klik tombol Start di pojok kiri bawah untuk membuka menu Start. Di sini Anda dapat mengakses semua program yang terinstal di komputer Anda. Contoh. Untuk membuka Microsoft Word, klik tombol Start, ketik
Word, dan klik ikon Microsoft Word yang muncul. Pengaturan dasar dan personalisasi sistem operasi. Anda dapat mengatur dan menyesuaikan sistem operasi sesuai dengan kebutuhan Anda. Mengubah wallpaper, klik kanan pada desktop, pilih Personalize, lalu pilih gambar yang ingin Anda gunakan sebagai latar belakang. Pengaturan waktu dan tanggal, klik kanan pada waktu di taskbar, pilih Adjust Date Time, dan atur waktu serta tanggal yang benar. Mengatur volume suara, klik ikon speaker di taskbar, dan geser slider untuk menyesuaikan volume. Contoh. Untuk mengubah latar belakang desktop menjadi foto desa, klik kanan pada desktop, pilih Personalize, lalu pilih foto yang diinginkan dari folder gambar Anda. Instalasi dan penghapusan program. Instalasi program. Untuk menginstal program baru, Anda biasanya mengunduh file instalasi dari internet atau menggunakan seeding DVD. Setelah file diunduh, klik 2 kali file tersebut dan ikuti petunjuk instalasi. Penghapusan program. Untuk menghapus program, buka menu Start, ketik Control Panel, pilih Uninstall a Program, pilih program yang ingin dihapus, lalu klik Uninstall. Contoh. Untuk menginstal Google Chrome, unduh file instalasi dari situs resmi Google Chrome, lalu klik 2 kali file tersebut dan ikuti petunjuknya. Untuk menghapus program lama, buka Control Panel, pilih program tersebut, dan klik Uninstall. SPB22. Manajemen file dan folder. Struktur hierarki file dan folder. File dan folder di komputer diatur dalam struktur yang mirip dengan lemari arsip. Folder, seperti map dalam lemari arsip, folder digunakan untuk mengelompokkan file. File, ini adalah dokumen atau data yang Anda simpan, seperti surat, gambar, atau laporan. Contoh. Anda memiliki folder bernama Data Penduduk. Di dalamnya terdapat file-file seperti daftar penduduk XLSX dan surat keterangan DO. Membuat, menghapus, dan mengorganisir file dan folder. Membuat folder, klik kanan pada area kosong di desktop atau dalam File Explorer, pilih New, lalu pilih Folder. Beri nama folder sesuai kebutuhan Anda. Menghapus file atau folder, klik kanan pada file atau folder yang ingin dihapus, pilih Delete. File atau folder akan pindah ke recycle bin. Mengorganisir file dan folder, seret dan jatuhkan file ke dalam folder yang sesuai untuk mengorganisirnya. Contoh. Untuk membuat folder baru bernama Laporan Keuangan, klik kanan di desktop, pilih New, pilih Folder, lalu ketik Laporan Keuangan. Untuk menghapus file lama, klik kanan pada file tersebut dan pilih Delete. Penggunaan File Explorer untuk manajemen file. File Explorer adalah alat untuk mengelola file dan folder di komputer Anda. Membuka File Explorer, klik ikon Folder D i taskbar atau tekan tombol Windows plus E. Navigasi. Gunakan panel kiri untuk navigasi ke lokasi file atau folder yang Anda inginkan. Klik 2 kali pada file atau folder untuk membukanya. Contoh. Untuk membuka dan mengedit dokumen, buka File Explorer, navigasi ke folder, dokumen, lalu klik 2 kali pada file, surat undangan, DO. SPB 23. Keamanan dasar komputer. Penggunaan antivirus dan anti-malware. Antivirus dan anti-malware melindungi komputer Anda dari virus dan program berbahaya. Menginstal antivirus. Unduh dan install program antivirus dari sumber terpercaya seperti Microsoft Defender atau Avast. Memindai komputer. Buka program antivirus dan pilih opsi untuk memindai komputer.
Ini akan memeriksa adanya virus atau malware dan menghapusnya. Contoh. Untuk melindungi komputer desa, install Avast Antivirus, lalu jalankan pemindaian penuh komputer setiap minggu untuk memastikan tidak ada virus. Backup data dan pemulihan sistem. Backup data adalah menyimpan salinan data penting untuk mencegah kehilangan data. Membuat backup, gunakan hard disk eksternal atau layanan cloud seperti Google Drive untuk menyimpan salinan data penting. Pemulihan sistem, jika komputer mengalami masalah, Anda bisa mengembalikan data dari backup atau menggunakan fitur pemulihan sistem di Windows. Contoh. Setiap akhir bulan, backup data penduduk desa ke Google Drive untuk memastikan data aman. Jika komputer mengalami kerusakan, Anda bisa memulihkan data dari backup tersebut. Pengaturan hak akses dan kata sandi. Mengamankan komputer dengan kata sandi dan mengatur hak akses untuk melindungi data sensitif. Membuat kata sandi, buka, settings, pilih, accounts, lalu pilih, sign in options untuk membuat atau mengubah kata sandi. Mengatur hak akses, atur izin file atau folder untuk memastikan hanya orang yang berwenang yang bisa mengakses data sensitif. Contoh. Buat kata sandi yang kuat untuk akun pengguna di komputer desa. Untuk folder yang berisi data sensitif, klik kanan pada folder, pilih Properties, lalu atur izin akses hanya untuk aparat desa yang berwenang. Dengan pemahaman dasar tentang penggunaan sistem operasi dan manajemen file ini, aparat desa bisa lebih efektif menggunakan komputer untuk tugas-tugas administratif dan menjaga keamanan data yang penting. Panduan praktikum untuk aparat desa. SPB 21. Penggunaan sistem operasi. Navigasi dasar sistem operasi, Windows. 1. Membuka File Explorer. Langkah, tekan tombol Windows E atau klik ikon folder di taskbar. Praktek, arahkan peserta untuk membuka File Explorer dan navigasi ke folder, dokumen. 2. Menggunakan Start menu. Langkah, klik tombol Start di pojok kiri bawah. Praktek, arahkan peserta untuk membuka program Microsoft Word melalui menu Start. Pengaturan dasar dan personalisasi sistem operasi. 1. Mengubah wallpaper. Langkah, klik kanan pada desktop, pilih Personalize, lalu pilih gambar dari background atau pictures. Praktek, peserta mengganti wallpaper desktop dengan foto desa mereka. 2. Mengatur volume suara. Langkah, klik ikon speaker di taskbar dan geser slider untuk menyesuaikan volume. Praktek, peserta menyesuaikan volume suara komputer mereka. Instalasi dan penghapusan program. 1. Menginstal program. Langkah, unduh file instalasi dari internet, klik 2 kali file tersebut, dan ikuti petunjuk instalasi. Praktek, peserta menginstal Google Chrome dari situs resmi. 2. Menghapus program. Langkah, buka Control Panel, pilih Uninstall a Program, pilih program yang ingin dihapus, klik Uninstall. Praktek, peserta menghapus program trial yang tidak diperlukan. SPB 22. Manajemen file dan folder. Struktur hierarki file dan folder. 1. Membuat folder. Langkah, klik kanan pada area kosong di desktop atau dalam File Explorer, pilih New, lalu pilih Folder. Praktek, peserta membuat folder baru bernama Laporan Keuangan di desktop. 2. Menghapus file atau folder. Langkah, klik kanan pada file atau folder yang ingin dihapus, pilih Delete. Praktek, peserta menghapus file contoh bernama contoh.do. 3. Mengorganisir file dan folder. Langkah,
Seret dan jatuhkan file ke dalam folder yang sesuai. Praktek. Peserta memindahkan file laporan _ Januari XLSX ke dalam folder laporan keuangan. Penggunaan File Explorer untuk manajemen file. 1. Membuka File Explorer. Langkah, tekan tombol Windows E atau klik ikon folder di taskbar. Praktek. Peserta membuka File Explorer dan navigasi ke folder Downloads. SPB 2.3. Keamanan dasar komputer. Penggunaan antivirus dan anti-malware. 1. Menginstal antivirus. Langkah, unduh dan install program antivirus dari sumber terpercaya. Praktek, peserta menginstal Avast antivirus dan menjalankan pemindaian penuh komputer. 2. Memindai komputer. Langkah, buka program antivirus, pilih opsi untuk memindai komputer. Praktek, peserta menjalankan pemindaian penuh menggunakan Microsoft Defender. Backup data dan pemulihan sistem. 1. Membuat backup. Langkah, gunakan hard disk eksternal atau layanan cloud seperti Google Drive. Praktek, peserta mencadangkan folder, data penduduk, ke Google Drive. 2. Pemulihan sistem. Langkah, buka, Control Panel, pilih, System and Security, klik, Backup and Restore, untuk memulihkan data. Praktek, peserta memulihkan file dari backup yang telah mereka buat. Pengaturan hak akses dan kata sandi. 1. Membuat kata sandi. Langkah, buka Settings, pilih Accounts, pilih Sign in Options untuk membuat atau mengubah kata sandi. Praktek, peserta membuat kata sandi yang kuat untuk akun pengguna di komputer mereka. 2. Mengatur hak akses. Langkah, klik kanan pada folder, pilih Properties, lalu atur izin akses. Praktek, peserta mengatur hak akses pada folder, data sensitif, hanya untuk pengguna tertentu. Dengan langkah-langkah praktikum ini, aparat desa dapat belajar secara langsung dan lebih memahami penggunaan sistem operasi dan manajemen file di komputer mereka. PB3. Penggunaan aplikasi perkantoran. SPB 3.1. Pengantar aplikasi perkantoran. Jenis-jenis aplikasi perkantoran. 1. Pengolah kata. Contoh, Microsoft Word atau Google Docs. Praktek, peserta membuka Microsoft Word dan membuat dokumen baru berjudul Surat Undangan Rapat Desa. 2. Spreadsheet. Contoh, Microsoft Excel atau Google Sheets. Praktek, peserta membuka Microsoft Excel dan membuat spreadsheet baru untuk laporan keuangan desa. 3. Presentasi. Contoh, Microsoft PowerPoint atau Google Slides. Praktek, peserta membuka Microsoft PowerPoint dan membuat presentasi baru tentang rencana pembangunan desa. SPB 3.2. Microsoft Word atau Google Docs. Membuat dan mengedit dokumen. 1. Membuat dokumen baru. Langkah, buka Microsoft Word, klik File, pilih New, dan pilih Blank Document. Praktek, peserta membuat dokumen baru berjudul Laporan Kegiatan Desa. 2. Mengedit dokumen. Langkah, ketik teks, gunakan toolbar untuk mengubah format teks, tebal, miring, garis bawah. Praktek, peserta mengetik laporan kegiatan dan menambahkan format teks seperti judul yang tebal dan paragraf yang diratakan. Format teks, paragraf, dan halaman. 1. Format teks. Langkah, sorot teks yang ingin diformat, gunakan toolbar untuk mengubah ukuran font,
warna, dan gaya teks. Praktek. Peserta menyorot judul dan mengubahnya menjadi ukuran font 16, warna biru, dan gaya tebal. 2. Format paragraf. Langkah, klik pada paragraf, gunakan toolbar untuk meratakan teks, kiri, kanan, tengah, mengatur spasi baris, dan indentasi. Praktek. Peserta mengatur paragraf pertama dengan spasi baris 1,5 dan indentasi 1 cm. 3. Format halaman. Langkah, klik Layout pada toolbar, pilih Margins dan Orientation. Praktek. Peserta mengatur margin dokumen menjadi 2 cm di setiap sisi dan orientasi halaman menjadi landscape. Penggunaan template dan tabel. 1. Penggunaan template. Langkah, buka Microsoft Word, klik File, pilih New, dan pilih template yang sesuai. Praktek. Peserta menggunakan template Minutes of Meeting untuk mencatat hasil rapat desa. 2. Membuat tabel. Langkah, klik Insert pada toolbar, pilih Table, tentukan jumlah baris dan kolom. Praktek. Peserta membuat tabel 3x3 untuk mencatat daftar hadir rapat desa. SPB 3.3. Microsoft Excel atau Google Sheets. Membuat dan mengelola spreadsheet. Template Minutes of Meeting untuk mencatat hasil rapat desa. Dua, membuat tabel. Langkah, klik Insert pada toolbar, pilih Table, tentukan jumlah baris dan kolom. Praktek, peserta membuat tabel 3x3 untuk mencatat daftar hadir rapat desa. SPB 3.3. Microsoft Excel atau Google Sheets. Membuat dan mengelola spreadsheet. 1. Membuat spreadsheet baru. Langkah, buka Microsoft Excel, klik File, pilih New, dan pilih Blank Workbook. Praktek, peserta membuat spreadsheet baru berjudul Anggaran Desa 2024. 2. Mengelola spreadsheet. Langkah, masukkan data ke dalam sel, gunakan toolbar untuk menambah atau menghapus baris dan kolom. Praktek, peserta memasukkan data anggaran desa dan menambahkan kolom realisasi. Fungsi dan rumus dasar. 1. Menggunakan fungsi sum. Langkah, klik pada sel di mana hasil akan ditampilkan, ketik sum A1, A10. Praktek, peserta menjumlahkan total anggaran dari sel A1 sampai A10. 2. Menggunakan fungsi average. Langkah, klik pada sel di mana hasil akan ditampilkan, ketik average B1, B10. Praktek, peserta menghitung rata-rata pengeluaran dari sel B1 sampai B10. Penggunaan grafik dan tabel pivot. 1. Membuat grafik. Langkah, pilih data yang akan digrafikkan, klik Insert, pilih jenis grafik. Praktek, peserta membuat grafik batang untuk menampilkan anggaran dan realisasi pengeluaran. 2. Membuat tabel pivot. Langkah, pilih data, klik Insert, pilih Pivot Table, atur tabel pivot. Praktek,
peserta membuat tabel pivot untuk menganalisis data anggaran dan pengeluaran desa. SPB 4.1. Microsoft PowerPoint atau Google Slides. Membuat dan mengedit presentasi. 1. Membuat presentasi baru. Langkah, buka Microsoft PowerPoint, klik File, pilih New, dan pilih Blank Presentation. Praktek, peserta membuat presentasi baru berjudul Rencana Pembangunan Desa 2024. 2. Mengedit slide. Langkah, ketik teks di slide, gunakan toolbar untuk menambah gambar, grafik, atau video. Praktek, peserta menambahkan teks, gambar peta desa, dan grafik anggaran ke slide presentasi. Penggunaan template dan desain slide. 1. Penggunaan template. Langkah, buka Microsoft PowerPoint, klik File, pilih New, pilih template yang sesuai. Praktek, peserta menggunakan template Business Plan untuk presentasi rencana pembangunan desa. 2. Mengubah desain slide. Langkah, klik Desain, pada toolbar, pilih desain yang diinginkan. Praktek, peserta mengubah desain slide menjadi lebih menarik dengan memilih desain berwarna biru. Menambahkan animasi dan transisi. 1. Menambahkan animasi. Langkah, pilih objek di slide, klik Animations, pilih animasi yang diinginkan. Praktek, peserta menambahkan animasi masuk pada teks judul slide. 2. Menambahkan transisi. Langkah, klik Transitions, pilih transisi yang diinginkan untuk antar slide. Praktek, peserta menambahkan transisi, fade, untuk semua slide. Dengan panduan praktikum yang rinci ini, peserta dapat mempraktikkan penggunaan aplikasi perkantoran untuk kebutuhan administrasi desa dengan lebih baik. PB4. Penggunaan aplikasi perkantoran lanjutan. SPB 4.1. Microsoft PowerPoint atau Google Slides. Membuat dan mengedit presentasi. 1. Membuat presentasi baru. Langkah. Buka Microsoft PowerPoint. Klik File, pilih New, lalu pilih Blank Presentation. Praktek. Peserta membuat presentasi baru berjudul Laporan Akhir Tahun Desa. 2. Menambah teks dan gambar. Langkah. Klik pada area teks di slide dan ketik judul serta konten. Klik Insert, pilih Pictures, lalu pilih gambar yang ingin dimasukkan. Praktek. Peserta menambahkan judul pada slide pertama dan menyisipkan gambar peta desa pada slide kedua. Penggunaan template dan desain slide. 1. Menggunakan template. Langkah. Buka Microsoft PowerPoint. Klik File, pilih New, lalu pilih template yang sesuai dari daftar. Praktek. Peserta memilih template Corporate untuk presentasi mereka. 2. Mengubah desain slide. Langkah. Klik Desain pada toolbar. Pilih desain yang diinginkan dari opsi yang tersedia. Praktek. Peserta mengubah desain slide menjadi Simple Blue. Menambahkan animasi dan transisi. 1. Menambahkan animasi. Langkah. Pilih teks atau gambar yang ingin dianimasikan. Klik Animations pada toolbar, lalu pilih jenis animasi. Praktek. Peserta menambahkan animasi, APR,
pada teks judul. 2. Menambahkan transisi. Langkah. Klik Transitions pada toolbar. Pilih jenis transisi untuk antar slide. Praktek. Peserta menambahkan transisi fade antara semua slide. SPB 42. Pengelolaan email dan kalender. Membuat dan mengelola akun email. Satu, membuat akun email. Langkah. Buka browser, masuk ke situs email, misalnya Gmail. Klik Create Account, ikuti langkah-langkah untuk mengisi informasi. Praktek. Peserta membuat akun email baru dengan nama yang sesuai. 2. Mengelola email. Langkah. Buka akun email. Klik Compose untuk membuat email baru. Isi penerima, subjek, dan isi email, lalu klik Send. Praktek. Peserta mengirim email ucapan selamat kepada rekan kerja menggunakan akun baru mereka. Mengatur jadwal dengan kalender elektronik. 1. Menggunakan kalender. Langkah. Buka aplikasi kalender, misalnya Google Calendar. Klik pada tanggal untuk menambahkan acara baru, isi detail acara, lalu klik Save. Praktek. Peserta menambahkan acara, rapat desa, di kalender mereka pada tanggal tertentu. 2. Mengatur pengingat. Langkah. Buka acara di kalender, pilih Add Notification, atur waktu pengingat sebelum acara. Praktek. Peserta menambahkan pengingat 30 menit sebelum rapat dimulai. SPB 43. Penggunaan alat kolaborasi online. Pengantar alat kolaborasi. 1. Memperkenalkan Google Drive dan Microsoft OneDrive. Langkah. Jelaskan fungsi utama alat kolaborasi seperti Google Drive dan OneDrive. Praktek. Peserta membuat akun di Google Drive jika belum memiliki. Berbagi file dan kolaborasi secara real-time. Satu. Berbagi file. Langkah. Buka Google Drive atau OneDrive, unggah file, klik kanan pada file, pilih Share, masukkan email penerima, dan atur izin. Praktek. Peserta mengunggah dokumen, rencana kerja, dan membagikannya dengan anggota tim. 2. Kolaborasi real-time. Langkah. Buka file bersama di Google Docs atau OneDrive, undang kolaborator untuk mengedit file secara bersamaan. Praktek.
Peserta dan rekan kerja mengedit dokumen, laporan kegiatan, secara bersamaan dalam Google Docs. Manajemen akses dan izin. Satu, mengatur izin akses. Langkah. Buka file i Google Drive tag OneDrive. Klik kanan, Pili, Share, klik, Advanced, Tag, Manage Access, Tur i sin, View, Edit. Praktek. Peserta mengatur izin file, data penduduk, hanya dapat dilihat oleh semua anggota tim tetapi hanya bisa diedit oleh sekretaris desa. PB 5. Jaringan komputer dan internet. SPB 5.1. Pengantar jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer. 1. LAN, Local Area Network. Penjelasan, jaringan yang menghubungkan komputer dalam area terbatas, seperti dalam satu gedung. Praktek, peserta mengenali jaringan LAN di kantor desa mereka. 2. WAN, Wide Area Network. Penjelasan, jaringan yang mencakup area yang lebih luas, seperti jaringan antar desa atau kota. Praktek, diskusikan contoh WAN yang digunakan untuk menghubungkan beberapa kantor desa. 3. Internet. Penjelasan, jaringan global yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Praktek, peserta menjelajah internet untuk mencari informasi tentang program desa lainnya. Komponen jaringan. 1. Router. Penjelasan, alat yang mengarahkan data di jaringan. Praktek, tunjukkan router di kantor desa dan jelaskan fungsinya. 2. Switch. Penjelasan, perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan LAN. Praktek, tunjukkan switch yang digunakan untuk menghubungkan komputer di kantor desa. 3. Modem. Penjelasan, alat yang menghubungkan jaringan lokal ke internet. Praktek, tunjukkan modem dan jelaskan bagaimana ia menghubungkan jaringan kantor desa ke internet. Cara kerja jaringan komputer. 1. Penjelasan. Langkah, jelaskan bagaimana data dikirim melalui jaringan menggunakan paket data. Praktek, peserta membuat diagram sederhana yang menunjukkan aliran data dari satu komputer ke komputer lainnya melalui switch dan router. Dengan langkah-langkah praktikum yang lebih operasional ini, aparat desa dapat mempraktikkan dan memahami penggunaan sistem operasi, manajemen file, aplikasi perkantoran, dan jaringan komputer dengan lebih baik. PB 5. Jaringan komputer dan internet, lanjutan. SPB 5.2. Pemanfaatan internet untuk administrasi. Browsing web. Teknik pencarian informasi yang efektif. 1. Langkah-langkah. Buka browser, misalnya Google Chrome. Ketik kata kunci yang spesifik di kotak pencarian Google. Gunakan tanda kutip untuk mencari frasa tepat, misalnya, program bantuan desa. Gunakan tanda minus untuk mengecualikan kata tertentu, misalnya, program bantuan desa kota. Gunakan situs khusus untuk pencarian, misalnya, Site.gov.id untuk situs pemerintah. 2. Praktek. Peserta mencari informasi tentang bantuan pemerintah untuk desa tahun 2024. Peserta menggunakan tanda kutip dan tanda minus untuk mempersempit pencarian mereka. Peserta mencari informasi di situs web pemerintah dengan menambahkan Site.gov.id di akhir kata kunci. Penggunaan media sosial untuk komunikasi dengan masyarakat.
1. Langkah-langkah. Buat akun di platform media sosial, misalnya Facebook atau Twitter. Buat halaman atau grup untuk desa. Posting informasi penting secara berkala, misalnya pengumuman rapat, informasi kesehatan. Tanggapi komentar dan pesan dari masyarakat dengan cepat dan profesional. 2. Praktek. Peserta membuat halaman Facebook untuk desa mereka. Peserta memposting pengumuman tentang jadwal rapat desa. Peserta merespons komentar dari masyarakat tentang rapat tersebut. Keamanan internet, menghindari phishing dan malware. 1. Langkah-langkah. Jangan klik tautan mencurigakan dalam email atau pesan. Verifikasi sumber email sebelum mengunduh lampiran. Gunakan perangkat lunak antivirus yang selalu diperbarui. Gunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Aktifkan autentikasi 2 faktor jika memungkinkan. 2. Praktek. Peserta memeriksa email yang mencurigakan dan memverifikasi sumbernya sebelum membuka. Peserta menginstal dan memperbarui perangkat lunak antivirus di komputer mereka. Peserta membuat dan menyimpan password yang kuat untuk akun email dan media sosial mereka. Peserta mengaktifkan autentikasi 2 faktor untuk akun penting mereka. SPB 5.3. Perkenalan Cloud Computing. Konsep dasar komputasi awan. 1. Penjelasan. Komputasi awan adalah layanan yang memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data melalui internet, bukan di komputer lokal. 2. Praktek. Peserta memahami konsep dengan melihat contoh nyata seperti Google Drive atau Dropbox. Manfaat komputasi awan untuk penyimpanan dan kolaborasi. 1. Penjelasan. Penyimpanan yang aman dan dapat diakses dari mana saja. Kolaborasi real-time dengan rekan kerja atau masyarakat. 2. Praktek. Peserta menggunakan Google Drive untuk menyimpan dan berbagi dokumen desa. Penggunaan layanan cloud umum, Google Drive, Dropbox. 1. Langkah-langkah. Buat akun di Google Drive atau Dropbox. Unggah dokumen atau file penting. Bagikan file dengan orang lain dan atur izin akses, view, edit. 2. Praktek. Peserta membuat akun Google Drive. Peserta mengunggah dokumen, rencana kerja desa. Peserta berbagi dokumen dengan kepala desa dan sekretaris desa dengan izin edit. PB6. Aplikasi khusus untuk pemerintahan desa. SPB 6.1. Sistem Informasi Desa, SID. Pengantar SID, manfaat dan fitur. 1. Penjelasan. Sistem Informasi Desa, SID, adalah aplikasi yang membantu dalam pendataan dan administrasi desa. Manfaat. Meningkatkan efisiensi, mempermudah pengelolaan data, dan mendukung transparansi. 2. Praktek. Peserta melihat contoh dashboard SID yang menunjukkan data penduduk dan administrasi. Cara penggunaan SID untuk pendataan penduduk dan administrasi. 1. Langkah-langkah. Login ke sistem SID. Masukkan data penduduk baru, nama, alamat, tanggal lahir, DLL. Perbarui data administrasi, surat menyurat, laporan keuangan, DLL. 2. Praktek. Peserta login ke sistem SID desa mereka. Peserta memasukkan data penduduk baru ke dalam SID. Peserta memperbarui data administrasi dengan memasukkan laporan keuangan bulan terakhir. SPB 6.2. Aplikasi Keuangan Desa.
Pengelolaan anggaran desa dengan aplikasi keuangan. 1. Penjelasan. Aplikasi keuangan desa membantu dalam pengelolaan anggaran, pelacakan pengeluaran, dan pembuatan laporan keuangan. 2. Praktek. Peserta membuka aplikasi keuangan dan memasukkan anggaran tahunan desa. Pencatatan dan pelaporan keuangan desa. 1. Langkah-langkah. Buka aplikasi keuangan desa. Masukkan transaksi pengeluaran dan pemasukan. Buat laporan keuangan bulanan dan tahunan. 2. Praktek. Peserta mencatat pengeluaran harian dalam aplikasi keuangan. Peserta membuat laporan keuangan bulanan untuk kepala desa. SPB 6.3. Aplikasi pengelolaan pelayanan publik. Aplikasi untuk manajemen pengaduan dan layanan masyarakat. 1. Penjelasan. Aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk mengajukan pengaduan dan permohonan layanan secara online. 2. Praktek. Peserta mengakses aplikasi pengelolaan pelayanan publik dan melihat fitur pengaduan dan permohonan layanan. Integrasi aplikasi dengan sistem informasi desa. 1. Langkah-langkah. Pastikan data dari aplikasi pengelolaan pelayanan publik terintegrasi dengan SID. Gunakan SID untuk memantau status pengaduan dan permohonan layanan. 2. Praktek. Peserta memverifikasi integrasi antara aplikasi pengelolaan pelayanan publik dan SID. Peserta memantau status pengaduan yang diajukan oleh masyarakat melalui SID. PB7, Keamanan dan Perlindungan Data. SPB 7, 1. Keamanan data dan privasi. Pentingnya keamanan data dalam pemerintahan desa. 1. Penjelasan. Data desa mencakup informasi sensitif yang harus dilindungi dari akses tidak sah. Keamanan data memastikan kepercayaan masyarakat dan integritas administrasi. 2. Praktek. Peserta mendiskusikan jenis data yang perlu dilindungi dan mengapa itu penting. Teknik perlindungan data dan privasi. 1. Langkah-langkah. Gunakan kata sandi yang kuat dan ubah secara berkala. Enkripsi data penting. Batasi akses data hanya kepada orang yang berwenang. 2. Praktek. Peserta membuat kata sandi yang kuat untuk akun mereka. Peserta mempraktikkan enkripsi file penting menggunakan software yang tersedia. SPB 7, 2. Keamanan jaringan. Cara melindungi jaringan komputer desa. 1. Langkah-langkah. Pasang dan perbarui firewall. Gunakan enkripsi untuk melindungi data yang ditransmisikan. Pantau jaringan untuk aktivitas mencurigakan. 2. Praktek. Peserta memeriksa dan memastikan firewall diaktifkan di komputer desa. Peserta mengatur enkripsi untuk data sensitif yang dikirim melalui email. SPB 7, 3. Respons insiden keamanan. Langkah-langkah menghadapi insiden keamanan. 1. Penjelasan. Identifikasi insiden, misalnya, serangan malware, pencurian data. Isolasi sistem yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran. Lakukan analisis untuk menentukan penyebab dan dampak insiden. 2. Praktek. Peserta membuat rencana tanggap darurat untuk insiden keamanan. Peserta melakukan simulasi isolasi sistem yang terinfeksi malware. Pelaporan dan penanganan kebocoran data. 1. Langkah-langkah. Segera laporkan kebocoran data kepada pihak berwenang dan pengguna yang terkena dampak. Ambil tindakan untuk memperbaiki kebocoran dan mencegah insiden serupa di masa depan. 2. Praktek.
Peserta membuat laporan simulasi tentang insiden kebocoran data. Peserta menyusun langkah-langkah perbaikan setelah kebocoran data. Dengan panduan praktikum ini, aparat desa dapat mempraktikkan penggunaan aplikasi perkantoran lanjutan, memahami dan memanfaatkan jaringan komputer serta PB7, Keamanan dan Perlindungan Data, lanjutan. SPB 7.3. Respons insiden keamanan, lanjutan. Langkah-langkah menghadapi insiden keamanan, lanjutan. 3. Isolasi dan tindakan darurat. Isolasikan sistem yang terinfeksi dari jaringan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Lakukan tindakan darurat seperti mematikan sistem atau menyekat akses ke jaringan. Identifikasi sumber atau jenis serangan untuk menentukan respons yang tepat. 4. Analisis dan investigasi. Analisis sistem untuk mengetahui sumber dan metode serangan. Kumpulkan bukti dan data forensik yang diperlukan untuk investigasi. Identifikasi celah keamanan yang memungkinkan serangan terjadi. 5. Pemulihan dan perbaikan. Mulai proses pemulihan sistem dengan mengembalikan keadaan dari cadangan jika tersedia. Perbaiki kerentanan dan celah keamanan yang ditemukan selama investigasi. Uji kembali sistem untuk memastikan keamanan dan kinerja yang memadai. 6. Peningkatan keamanan. Terapkan langkah-langkah tambahan untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Perbarui kebijakan keamanan, prosedur, dan sistem keamanan berdasarkan pembelajaran dari insiden. Lakukan pelatihan keamanan bagi staf dan pemangku kepentingan terkait. Pelaporan dan penanganan kebocoran data, lanjutan. 3. Pemberitahuan kepada pihak berwenang dan terkena dampak. Segera laporkan kebocoran data kepada otoritas yang berwenang, seperti kepolisian atau badan keamanan. Berikan pemberitahuan kepada individu atau organisasi yang terkena dampak kebocoran data. Berikan informasi yang jelas dan akurat tentang langkah-langkah yang diambil dan dampak yang mungkin terjadi. 4. Pemulihan dan pemantauan. Lakukan upaya pemulihan data dan sistem yang terkena dampak kebocoran. Periksa dan pantau sistem secara teratur untuk mendeteksi tanda-tanda aktivitas mencurigakan atau serangan lanjutan. Pastikan sistem kembali beroperasi dengan normal dan tidak ada lagi kebocoran data. 5. Evaluasi dan pembelajaran. Tinjau kembali insiden keamanan secara menyeluruh untuk mengevaluasi respons dan efektivitas tindakan yang diambil. Ambil pelajaran dari insiden untuk meningkatkan kemampuan tanggap dan mencegah insiden serupa di masa depan. Terapkan perubahan organisasi, kebijakan, atau infrastruktur yang diperlukan berdasarkan evaluasi tersebut.